Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12 yang sangat saya cintai. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk bertatap muka bersama-sama untuk mempelajari materi prakarya dan kewirausahaan. Saya harapkan Anda tetap semangat, tetap jaga kesehatan, apalagi sekarang sudah di kelas 12, sebentar lagi akan dilaksanakan asesmen kompetensi minimal kepada anak-anakku semua, yang pada akhirnya nanti akan sangat menentukan nilai kelulusan Anda semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali bersama-sama. Anda masih tetap sehat ya, tetap semangat ya. Mudah-mudahan Allah SWT tetap memberikan kita semuanya kesehatan, karena di masa-masa sekarang sedang dalam kondisi wabah COVID-19. Pada kesempatan kali ini ya, saya akan mereview, mengingatkan kembali materi yang terakhir kita pelajari bersama di pertemuan yang kemarin. Mungkin masih ingat apa yang kita pelajari pertemuan terakhir kemarin? Oke, kalau tidak salah, terakhir kita mempelajari mengenai break-even point, ya, BEP, break-even point, yaitu untuk menghitung biaya titik impas produk kerajinan yang kita buat, sehingga di sana kita sudah bisa menentukan produk yang kita hasilkan itu menghabiskan biaya berapa, kita bisa mengambil keuntungan berapa, sehingga produk yang kita jual nanti harganya harus berapa. Itu sudah kita ketahui, sehingga kita melakukan suatu usaha jangan sampai rugi, juga jangan sampai usaha yang kita lakukan itu tidak bisa berkembang gara-gara harga jual yang kita tawarkan terlalu mahal, tidak sesuai dengan kualitas produk yang dijual. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai materi baru, yaitu mengenai promosi produk kerajinan. Anda tahu bahwa keberhasilan suatu usaha itu tidak hanya ditentukan oleh produk yang berkualitas saja, tetapi di sana promosi juga sangat mempengaruhi produk itu bisa diserap di pasar atau tidak. Kualitas produknya bagus, tapi kalau promosinya kurang bagus, tidak banyak dikenal orang, sehingga produk yang kita jual juga tidak bisa maksimal terjual. Oke, jadi pada kesempatan kali ini nanti setelah kita mempelajari promosi produk kerajinan, diharapkan para siswa semuanya nanti pertama dapat menganalisa fungsi dan tujuan promosi. Saya ulang. Pertama adalah dapat menganalisis fungsi dan tujuan promosi. Kemudian yang kedua adalah mengetahui bentuk-bentuk media promosi. Mengetahui bentuk-bentuk media promosi. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah diharapkan Anda nanti dapat memilih media promosi yang tepat. Saya ulang, tujuan yang ketiga adalah setelah mengikuti pelajaran ini nanti diharapkan Anda semua dapat memilih media promosi yang tepat. Baik, itu yang nanti harus Anda kuasai. Oke, sudah siap untuk menerima materi berikutnya? Oke. Yang A pertama, pengertian dari promosi produk kerajinan.
Jadi promosi ini merupakan strategi pemasaran. Strategi pemasaran dapat digabungkan antara, atau strategi pemasaran itu merupakan penggabungan antara produk, harga, tempat, dan cara promosi. Pengertiannya seperti ini. Kalau produknya itu bagus, ini juga merupakan satu promosi. Produknya bagus, bentuknya bagus, warnanya menarik, kualitasnya bagus. Ini juga sudah merupakan satu promosi tersendiri. Harga juga begitu. Dalam jenis benda atau produk yang sama, kualitasnya sama, tapi harga yang kita tawarkan itu adalah lebih murah, maka harga yang kita tawarkan itu adalah merupakan harga saing yang sangat tinggi. Sehingga orang dengan kualitas yang sama, dengan bentuk yang sama, tapi harganya lebih murah, maka dia akan memilih produk kualitasnya sama, tapi yang harganya lebih murah. Kemudian tempat penjualan juga sangat mempengaruhi. Jika tempat penjualan yang kita pakai itu adalah strategis, mudah dijangkau transportasi, ini juga merupakan satu daya tarik tersendiri. Dan yang berikutnya adalah cara promosi. Cara promosi yang tepat ini akan menarik customer yang pada akhirnya juga akan bisa membeli produk yang ditawarkan. Nah, oke, ini nanti bisa Anda kembangkan sendiri pengertiannya ya. Kemudian media promosi ini nanti akan bergantung pada pasar sasaran. Jadi media promosi mana yang akan kita pakai di pasar tertentu itu nanti tidak sama. Di pasar tradisional dengan pasar modern, maka media promosinya berbeda. Di perkotaan dengan di pedesaan, media promosi yang kita pakai harus berbeda. Jadi intinya media promosi nanti harus kita sesuaikan dengan pasar yang kita bidik. Begitu juga dengan tempat penjualannya. Tempat penjualan apakah itu di dalam ruangan atau di luar ruangan, itu nanti akan juga menentukan jenis media promosi yang kita tawarkan atau kita lakukan. Oke, berikutnya. Tujuan promosi. Yang pertama ini adalah untuk mengenalkan suatu produk agar dikenal banyak orang. Jadi supaya nanti produk yang kita hasilkan itu laris, maka harus banyak dikenal orang. Makanya nanti promosi yang kita lakukan harus seluas-luasnya. Pengertian yang pertama ini bisa dikenal dengan informing atau informasi. Kemudian yang kedua adalah mengenalkan produk kepada calon pembeli agar mau membeli produk saat itu juga. Jadi langsung tertarik, kemudian berkeinginan untuk membeli saat itu juga, dikenal dengan persuading. Tujuan yang ketiga adalah mengingatkan para pelanggan agar memanfaatkan produk supaya nanti tertarik membeli lagi. Jadi pelanggan meskipun sudah sering membeli, tetap kita rayu supaya nanti tertarik untuk membeli terus-menerus. Atau ini dikenal dengan reminding. Ya. Oke, sederhana ya, saya rasa ini mudah dipahami. Ini adalah contoh kegiatan promosi. Kegiatan promosi di suatu lokasi. Misalnya pameran di suatu tempat yang strategis. Sering Anda melihat pameran kalau di Jogja di JEC. Memang itu tempat yang spesialis untuk pameran suatu produk-produk dari industri. Baik industri mikro, kecil maupun menengah sampai industri besar. Nah, kalau Anda sering berkunjung ke JEC, saya rasa nanti akan bisa
menentukan, oh seperti itu tempatnya harus yang strategis. Kemudian yang kedua, promosi melalui poster. Poster, tulisan dan gambar yang bisa kita tempelkan atau kita tempatkan di tempat-tempat yang strategis yang banyak diketahui oleh customer atau orang. Ketiga adalah promosi melalui banner dan point of force. Bisa Anda lihat gambar. Banner yang berisi tulisan dan gambar berbentuk promosi bisa kita tempatkan di tempat-tempat yang strategis di suatu ruangan. Nah, ini akan sangat membantu mengenalkan produk yang kita buat. Yang keempat, iklan di media cetak. Bisa melalui surat kabar ataupun majalah. Surat kabar juga kita tentukan bidikannya. Jadi nanti kalau produk kita itu adalah bidikannya adalah untuk kalangan usia muda, maka surat kabar yang kita pasangi iklan adalah surat kabar yang banyak dibaca oleh kaum muda. Atau kalau di majalah juga kalau bidikannya kaum muda, kita pasang iklan atau promosi di majalah-majalah yang banyak dibaca oleh kaum muda. Yang kelima adalah melalui iklan di radio atau televisi. Bisa kita gunakan radio lokal atau nasional, atau bisa juga kita pasang di TV nasional, sehingga nanti jangkauannya adalah semakin luas, sehingga produk yang kita tawarkan juga akan dikenal oleh banyak orang. Yang keenam adalah bisa kita lakukan di media sosial. Ya. Jadi bisa melalui WA, bisa melalui Facebook, dan lain sebagainya. Dan yang ketujuh, ini adalah iklan online. Ya, iklan online ini bisa kita buat atau kita sampaikan di WA group. Ini juga akhir-akhir ini, pada saat ini, zaman pandemi, insya Allah nanti produk yang kita jual, kita hasilkan akan banyak dikenal orang. Kemudian yang berikutnya adalah promosi dengan rak mini dan flyer. Jadi ini biasanya adalah ditempatkan di toko, di dekat kasir, atau di tempat-tempat orang nunggu. Kemudian di sana kita tempatkan satu rak kecil, di mana rak itu bisa kita tempatkan produk-produk yang kita hasilkan, sehingga akan bisa dikenal oleh orang yang ada di sekitar situ. Kemudian yang berikutnya adalah promosi yang paling efektif itu yang seperti apa toh? Jadi seiring dengan perkembangan teknologi, khususnya startup atau teknologi informasi, maka pada saat ini promosi yang menggunakan internet atau daring itu akan lebih efektif dan tidak memerlukan biaya yang mahal. Ya, jadi ini paling efektif, biayanya murah, jangkauannya juga sangat luas. Apalagi seperti kondisi sekarang, sedang pandemi COVID-19, ini seperti sekarang ini yang paling efektif adalah yang menggunakan internet tadi. Oke, ada pertanyaan? Saya rasa mudah dipahami. Yang berikutnya, pemilihan dan penggunaan media promosi. Ya, pemilihan dan penggunaan media promosi. Agar tepat, perlu kita pertimbangkan paling tidak 3 hal. Yang pertama, promosi yang kita buat atau kita lakukan harus mengutamakan unsur estetis. Unsur estetis, keindahan daripada produk yang kita jual. Yang kedua adalah pasar sasaran itu harus tepat.
jenis promosi yang kita tawarkan harus tepat dengan pasar. Kemudian yang ketiga adalah pemilihan berdasarkan pesaing. Jadi pada pembuatan media promosi ini nanti harus memperhatikan aspek juga yang lain, pertimbangannya ilustrasi, tipografi, fotografi maupun grafis agar tampak lebih menarik. Nah, di atas sudah saya sampaikan harus mengutamakan unsur estetis. Oke, berikutnya. Promosi yang baik itu akan berdampak. Ya. Yang tidak baik pun juga akan berdampak. Tetapi yang kita inginkan adalah promosi yang baik itu nanti akan berdampak positif terhadap produk yang kita jual atau kita produksi. Yang pertama, dampaknya adalah menarik perhatian calon pembeli. Jadi nanti kalau promosinya itu baik, maka akan menarik sehingga pembeli itu akan mempunyai suatu perhatian khusus sehingga nanti akan insya Allah bisa tertarik untuk membeli. Nah, yang kedua adalah menimbulkan ketertarikan. Nah, jadi kalau sudah menarik, maka dia akan tertarik. Ya. Menimbulkan ketertarikan, entah itu dari segi harganya yang murah, entah itu dari kualitas produknya yang lebih bagus, entah itu ya tempat pemasarannya yang strategis. Nah, itu nanti akan menimbulkan ketertarikan. Kemudian yang ketiga adalah keinginan memiliki produk. Jadi kalau sudah tertarik, dia ingin membeli, memiliki ya, keinginan untuk memiliki. Kemudian yang berikutnya adalah baru setelah ingin memiliki, maka dia ingin membeli. Nah, ini dampak jika promosi yang kita lakukan itu baik. Jenis promosi. Ada dua jenis promosi yang bisa kita lakukan. Promosi yang tidak langsung dan promosi yang langsung ketemu calon pembeli atau customer. Yang pertama itu adalah promosi yang tidak langsung ketemu calon pembeli, bertatap muka langsung. Ya, tidak bertatap muka langsung itu dikenal dengan above the line. Promosi melalui iklan di radio, TV, media cetak, baik majalah maupun surat kabar. Ini berarti kita tidak ketemu langsung dengan calon pembeli. Kemudian yang kedua adalah promosi yang dilakukan kita bisa bertatap muka langsung dengan calon pembeli, atau biasa dikenal dengan below the line. Misalnya pameran di suatu tempat, kemudian peragaan busana, pemajangan produk langsung di toko sehingga calon pembeli bisa bertemu langsung dan memilih. Nah, ini jadi jenis promosi sekali lagi ada dua, ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Oke. Jadi itu tadi materi untuk sekilas mengenai media promosi di pertemuan pertama pada KD 3.3. Ya. Jadi untuk materi berikutnya untuk latihan, ya, silahkan Anda nanti membuat suatu bentuk media promosi berupa brosur. Tentu saja Anda sudah tahu ya brosur ya. Jadi brosur itu lembaran kertas berupa tulisan dan gambar
yang menawarkan suatu produk tertentu. Nah, ketentuan yang harus Anda tulis, nanti di brosur yang Anda rancang, yang harus ada. Yang pertama adalah jenis produk. Bebas, Anda bisa tawarkan produk sesuai dengan materi semester kita kali ini. Semester kita ini adalah kita membuat produk kerajinan sesuai tuntutan pasar lokal. Banyak sekali produk kerajinan untuk memenuhi tuntutan pasar lokal. Silakan Anda pilih mau jenis produk apa. Kemudian yang kedua adalah kualitas produk. Kualitas produk nanti Anda tuliskan kualitasnya yang seperti apa. Nomor 3 adalah macam pilihan produk. Jadi misalkan Anda menawarkan satu produk, nah silakan nanti dalam satu produk itu jenisnya ada berapa. Anda tuliskan, kemudian Anda gambarkan di sana. Yang keempat adalah ilustrasi produk ya. Jadi ini nanti pemilihan produk tadi bersama dengan di atasnya namanya, kemudian nomor 4 adalah ilustrasi atau gambar produk. Kemudian yang kelima adalah harga satuan. Jadi masing-masing produk kerajinan tadi harga jualnya berapa. Kemudian yang keenam adalah alamat penjualan atau outlet yang bisa kita kunjungi untuk membeli atau memiliki benda kerajinan yang ditawarkan. Ya, tokonya alamatnya di mana misalnya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah kontak person yang bisa dihubungi. Jadi misalkan ada customer atau calon pembeli yang pengen membeli lewat telepon, by phone. Nah, pengen tahu produknya, tanya-tanya dulu. Nah, nanti Anda cantumkan kontak person yang bisa dihubungi di brosur yang Anda buat. Oke, terima kasih. Ya, silahkan nanti bisa dibuat untuk latihan mendesain, membuat media promosi yang berupa brosur. Oke, tetap semangat. Silahkan nanti dicoba. Silahkan nanti juga sudah selesai. Hasil pekerjaan Anda bisa dikumpulkan ke saya, dikirim ke Pak Purwosusilo lewat media yang seperti biasanya. Oke, terima kasih. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan tetap semangat.